Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17-18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena dalam segala hal dalam segala hal Kolose 3 ayat 3. Ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun itu di langit ada waktunya. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan kemurahan-Mu dalam hidup kami sampai saat ini. Bahkan pada saat ini kami umat-Mu telah berkumpul di tempat ini untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Terutama pada pagi hari ini di depan kami ada anak-anak yang kami kasihi, anak-anak yang kami cintai. Oleh karena itu kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau urapi mereka dengan urapan surgawi. Biarlah kasih Allah
mengalir dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam kasih-Mu. Dan lewat itu Engkau dimuliakan. Kami juga berdoa menyerahkan masa depan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri akan mengatur seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami percaya bahwa setiap masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Dan Engkau akan merancang yang terbaik bagi kami. Bahkan saat ini juga hamba berdoa menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri akan menolong mereka sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang manis di hadapan-Mu. Bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Sehingga iman mereka semakin kokoh di dalam Engkau. Dan lewat itu Engkau dimuliakan. Kami juga berdoa menyerahkan kedua orang tua mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri akan menolong kedua orang tua mereka dalam mengasuh membimbing mereka. Sehingga mereka hidup di dalam iman kepada Engkau dan lewat itu Engkau dimuliakan. Pada saat ini juga Tuhan kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Terutama guru-guru yang mengajar mendidik mereka. Engkau berikan hikmat kemampuan sehingga mendidik anak-anak ini dalam iman. Dan mereka bertumbuh di dalam kasih-Mu. Dan mereka boleh menjadi generasi penerus daripada pelayanan ini. Dan lewat itu Engkau dimuliakan. Saat ini pun kami umat-Mu telah berhimpun di tempat ini. Kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk memuji menyembah Engkau. Oleh karena itu Engkau urapi kami pribadi lepas pribadi. Sehingga setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan akan hati-Mu. Bahkan hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran pun Engkau urapi dan urapan surgawi. Sehingga kebenaran yang disampaikan boleh menegur kami, boleh mengajar kami, boleh mendidik kami. Sehingga kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau. Dan lewat itu Engkau dimuliakan. Kami serahkan rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Mulai dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom jemaat yang dicintai Tuhan. Siap menyembah Tuhan hari ini, amin. Sebab kita punya Tuhan yang setia. Dia Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita. Amin saudara. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk saudara. Thank you Jesus. Di setiap kehidupan Tuhan, kami buka hati kami hanya untuk Engkau satu-satunya pemilik setiap kehidupan. Sebab Engkaulah kekuatan kami. Sebab Engkau yang bersama di dalam kami. Berjalan di setiap musim hidup kami. Di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami angkat pujian kami hanya bagi Engkau. Oh Yesus, Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Oh, katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau beserta dengan kami. Sebab itu Tuhan ini pujian bagi Engkau. Mari suaramu saudara nyatakan, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Dengan iman nyatakan, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan
rasakan, Lord, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sebab Engkau yang menguatkan setiap kehidupan, Kau kuatkan setiap kami Tuhan. Mari saudara saja katakan, Bapakku datang. Come on say, Bapakku datang. Nyatakan. Amin. Ku nyatakan Kau yang berkuasa. Kau, amin. Kau cahaya bagiku, kau kuat. Yes Lord, kau jalan, kau buktikan, kau setia. Jesus, thank you Jesus. Mari coba Tuhan nyatakan, Kau kuatkan aku Kau harapkan dalam Kau buktikan. Sebab Engkau yang setia Tuhan. Oleh sebab itu sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Come on. Di hadapan Tuhan nyatakan dengan iman. Sebab Engkau Tuhan, Kau kuatkan. Amin. Oh, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan.
Jesus. Oh, holy. Oh, yes, you are. Trust in you, Lord. Sebab 2-3 orang berkumpul, Engkau yang hadir di dalam setiap hidup kami, bahkan di tempat ini, Tuhan. Itu yang kami percaya. Yesus yang kami percaya. Yesus yang setia. Yesus yang selalu bersama dengan kami. Yesus gak pernah tinggalkan kami. Oleh sebab itu kami datang kepada satu nama yang menjadi pengharapan. Nama Yesus Kristus, Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, gak cukup kata untuk mengungkapkan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kami, betapa setianya Engkau di dalam hidup kami. Sebab itu layaklah Engkau, kuduslah Engkau, menerima segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, holy, holy are you, Lord God Almighty. Word is the Lamb. Word is the Lamb. Word is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Mari puji Dia, saudara, nyatakan. What is the layak Engkau? What is the Lamb? Amin. Layak Engkau Tuhan. Oleh sebab itu angkat suaramu, nyatakan. Holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord. Yes, you are. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Hey, sing it. You are holy, holy are you, Lord. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Cuma Tuhan saja katakan. You are holy. Hey, come on. Yes, you are. Pujian ini bagi Engkau Tuhan. Layaklah Engkau, kuduslah Engkau. Come on. You are holy. Jesus.
kekuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka karena kebesaran dan kesetiaan-Mu. Oleh sebab itu satu alasan untuk kami bernyanyi, satu alasan untuk kami bermain musik, satu alasan untuk kami ada di tempat ini. Bukan karena hari Minggunya Tuhan, tapi kami tahu di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Oleh sebab itu kami tahu Roh-Mu bekerja di dalam setiap hidup dan di dalam gereja ini Tuhan. Aku percaya itu membebaskan setiap kehidupan, bahkan membangkitkan, menyelamatkan dan mengubahkan setiap kehidupan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, aku percaya Roh-Mu yang bekerja di dalam setiap kehidupan, menyingkapkan sesuatu yang tidak dapat disingkapkan oleh manusia, melebihi ruang dan waktu. Roh Kudus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, nama yang kudus, kami percaya. Ini setiap kami Tuhan, setiap kita yang percaya, mari sama-sama kita serukan. Amin. Come on, tepuk tangannya bisa lebih lagi bagi Tuhan. Come on, sorak-sorai kemuliaan, sebab Dia yang berkuasa sampai selamanya. Let's go. Hey, thank you Lord. Hey, oh, hey. Thank you Lord. Sama-sama nyanyikan ya, teman. Dia datang, hey, di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion, keselamatan datang. Hey, thank you Lord. Kami bersuka di dalam Engkau, sebab hanya di dalam Engkau kekuatan kami Tuhan. Sukacita dan sejahtera berlimpah di tempat ini. Oleh sebab itu angkat suaramu. Hey, inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Meskipun zaman ujian, cobaan, perang gelap dan kelaparan, katakan, di belantara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Hey, Dia datang, hey, di atas awan, come on, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini amin, dari Bukit Sion, keselamatan datang. Come on, praise the Lord. Hey, oh, Jesus. Dengan suaramu saudara, dengan satu suara nyatakan, say, inilah zaman Yehezkel. Apa saudara? Tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuaian besar, ladang menguning di dunia. Katakan, kamilah bekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Hey, Dia datang, say, di atas awan, hey, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tak dari bukit Sion, Dia datang, Dia datang. Come on, di atas awan, hey, surya kebenaran, angkat suara.
There's no one like Jehovah. 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 Come on. Oh, yeah, that say. So yeah, come on, I can't see. Hey, dari bukit. One more time. Yeah, hey. Come on. So yeah, come on. Dari Bukit Sion. Datang, datang, sebab keselamatan daripadamu. Di dalam Engkaulah Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersuka di dalam Engkau. Come on. Bersuka di dalam Tuhan, kamu katakan haleluya. Sebab Dia besar dan ajaib perbuatannya. Come on. Hey. Mari katakan saudara, come on. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Hey, berpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Amin saudara. Hey, kita mau angkat dengan iman percaya kita. Come on, setiap lirik dan pujian ini nyatakan say. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi siapa saudara? 1, 2, 3, say. Berpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama. Amin. Yesus kuasa. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, di atas segalanya. Tidak ada nama seperti Engkau di bawah kolong langit ini. Seperti namamu yang berkuasa, yang menyelamatkan setiap hidup. Thank you Lord. Come on, cuma Tuhan say. Terpujilah say. Amin. Dia telah menunjukkan. Sebab Tuhan menyayangi. Terpujilah, terpujilah Yesus, Yesus Allahku. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa.
bersuka di tempat ini? Yang merasakan banyak kebaikan Tuhan melambaikan tangannya. Come on, sorak-sorai lagi bagi dia. Come on saudara, apa yang kita lakukan di tempat ini tidak ada pernah sia-sia. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Wow. We are so blessed, Lord. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Yang kasihnya gak pernah berubah. Besar setianya gak pernah berubah. Tuhan yang kami rayakan di tempat ini. Sebab Tuhan baik. Dan bahwasannya untuk selama-lamanya. Kasih setiamu bagi setiap kehidupan. Oh, yeah. Dalam sesak ku mencari wajahmu, bersujud menyembahmu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh karena sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan saudara, come on. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Mereka suaramu nyanyikan pujian ini. Dalam sesak ku mencari wajahmu, bersujud menyembahmu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku,
Terpujilah namamu. Hanya Yesus Tuhan yang menjadi andalan hidup kami. Hanya Yesus Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kami. Hanya Yesus Tuhan yang menjadi sumber berkat, kesembuhan, dan kesehatan bagi kehidupan kami sekalian. Tiba saatnya kami akan merenungkan sabdamu. Tuhan mengurapi setiap kami dan berbicara kepada kami. Pakai hambamu untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi sidang jemaatmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Pujian kita hari ini sangat luar biasa. Tadi saya sempat bicara dengan Pak Gem, rasanya Bastian ketemu sparring partner yang bagus. Kelihatan, potensinya mulai kelihatan. Tadinya disembunyikan sama Bastian. Karena sparring partnernya bagus, maka ditunjukkan juga sama Bastian. Akhirnya ilmunya kelihatan juga ya. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Minggu ini oleh gereja-gereja tradisional, yakni gereja-gereja Katolik dan juga gereja-gereja Protestan, diperingati sebagai Minggu Palma, Palm Sunday. Dan dalam pandangan gereja tradisional, minggu ini dianggap sebagai minggu suci, di mana setiap orang percaya, setiap umat Tuhan dipanggil untuk merenungkan kisah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan bukan hanya dipanggil untuk merenungkan kisah pengorbanan Yesus, tapi juga dipanggil untuk merenungkan sekaligus merefleksikan makna Paskah bagi kehidupan mereka. Harus kita akui bahwa Paskah bukan sekedar tradisi. Setuju katakan amin. Paskah bukan sekedar tradisi. Paskah menjadi momen bagi kehidupan orang-orang percaya untuk membuat satu refleksi yang dalam tentang cinta kasih Allah bagi kehidupan kita sekalian. Paskah merupakan momen bagi kita untuk merefleksikan karya Allah yang begitu besar dalam kehidupan umat Tuhan. Karenanya dalam minggu ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian melihat makna teologis dari salib Kristus bagi hidup kita. Untuk mendasari perenungan kita pada hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-14. Galatia 6 ayat 14. Kalau sudah menemukan, kita akan membacanya secara bersama-sama. 1, 3. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi. Rasanya belum semua. Ada 2.700 orang yang hadir. Yang saya dengar hanya 3 orang yang bicara. Setuju? 2.700 setuju? Amin aja lah, amin, amin. Kita bakal pindah kalau 2.700, Pak Yaya, siap-siap Pak Yaya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 3. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi. Saudara, pernyataan ini menggambarkan tentang pemahaman Paulus yang sangat-sangat dalam tentang karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kendati pun dunia pada masa itu memandang remeh karya Kristus di atas kayu salib, tapi Paulus dengan jelas katakan salib menjadi kebanggaan hidupnya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa berita salib telah membawa transformasi hidup, perubahan hidup,
dalam kehidupan Rasul Paulus. Maka perlu kita ingat bahwa salib bagi orang Kristen bukan sekedar ornamen. Maka Paulus katakan, aku hendak bermegah dalam salib Kristus. Karena Paulus tahu masa itu bukan hanya Yesus yang disalibkan. Ada 2 orang yang menemaninya. Maka pastikan salib yang tergantung pada leher saudara adalah salib Yesus. Bukan salib penjahat. Karena minta maaf, kalau bicara salib, orang-orang Kupang, orang Ambon, siapa yang tidak kenal kalau salib? Buat jalan, buka dada besar. Tapi kelakuan nggak cocok. Nggak amin. Yang Kupang silakan tersinggung. Maka Paulus katakan, aku hendak bermegah di dalam salib Kristus. Terhadap pernyataan ini, ada 3 hal penting yang harus kita pikirkan. Ada 3 kenyataan penting yang harus kita renungkan bersama-sama. Hal yang pertama, apa makna salib bagi hidup kita? Yang kedua, bagaimana implikasinya dalam kehidupan kita secara nyata? Dan hal yang ketiga, bagaimana cara kita menghormati karya penyaliban Yesus itu sendiri. Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat latar belakang historis dan juga latar belakang teologis dari pernyataan Paulus itu sendiri. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka belajar Alkitab, yang suka saja, kita tahu bahwa surat ini dituliskan oleh Paulus, ditujukan kepada orang-orang Kristen yang ada di Galatia. Galatia bukan sebuah kota kecil. Sebuah wilayah yang sangat-sangat besar. Sejarah mencatat bahwa ada 4 kota yang dikunjungi oleh Rasul Paulus di wilayah Galatia. Berapa banyak? Yang pertama Antiokhia Pisidia, catat. Yang pertama Antiokhia. Yang kedua ada Ikonium. Katakan Ikonium. Yang ketiga Listra. Dan yang keempat Derbe. Berapa kota? Berarti ini jemaat yang sangat-sangat besar. Tapi ada persoalan. Alkitab mencatat persoalannya bukan datang dari luar. Persoalannya justru muncul dari dalam. Ada orang-orang Yahudi yang pada masa itu beribadah dan berusaha untuk membawa orang Kristen kembali kepada ajaran lama mereka. Orang-orang Yahudi mengatakan tidak cukup bagi kita untuk mempercayai karya Kristus sebagai jaminan keselamatan kita. Orang-orang Yahudi berkata, untuk bisa diselamatkan, kita juga perlu melakukan hukum Taurat. Maka dengar, tantangan gereja itu bukan cuma datang dari luar. Setuju? Tantangan datang dari ajaran sesat, bukan muncul dari luar. Maka itu perlu bagi Bapak Ibu untuk belajar. PA dong. Orang-orang yang hilang. Dengar baik-baik. Rata-rata mereka yang tidak tertanam sungguh-sungguh dalam gereja. Bicara artis siapa yang hebat? Semua artis yang meninggalkan iman mereka. Semua artis yang meninggalkan keyakinan mereka. Karena mereka bukan orang-orang yang setia.
dan tidak sungguh-sungguh tertanam dalam hidup gereja. Anak artis nih. Maka jadi penting. Bukan hanya artisnya, anaknya artis juga penting. Bapaknya Mus Pujono. Tadi waktu saya lihat gaya mainnya, bapaknya bener nih. Keren kayak bapaknya. Saya nyolek sama Pak Geng, kayak bapaknya. Anak artis. Tapi dengar, saya berharap tidak ada saudara yang hilang. Ya, amin. Ada yang mau mual? Dengar, kami hamba-hamba Tuhan di tempat ini berharap tidak ada seorang pun yang terhilang. Belajar sungguh-sungguh, baca firman Tuhan, tertanam dengan benar dalam hidup gereja, agar tidak ada saudara yang dipermainkan oleh ajaran-ajaran palsu. Yang ngajar ajaran palsu sekarang pendeta. 2 hari belakangan ini saya banyak bicara di Facebook. Ngomong saya terus terang, mana ada musuh lawalata nggak terang-terangan. Yang bicara justru para pendeta. Maka melalui surat ini, Paulus katakan ajaran mereka bertentangan dengan esensi Injil. Alkitab katakan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Dengar, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Alkitab katakan kita diselamatkan karena anugerah Allah. Karenanya jangan ada yang merasa bangga kalau sudah memberikan perpuluhan besar. Amin. Persembahan gue gede nih. Jangan sampai gue lari nih. Lari aja emang kenapa? Bertentangan dengan esensi. Galatia 2 ayat 16. Yuk kita baca. Baca sama-sama. 1, 3. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan. Sebentar dulu. Apakah ajaran Taurat salah? Ini ajaran yang sangat bagus. Tapi Paulus ingatkan, nggak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum. Bahwa persembahan gak berikan jaminan bagi hidupmu untuk diselamatkan. Datang ibadah tidak jaminan untuk memberikan hidupmu diselamatkan. Setia dalam pelayanan juga tidak memberikan jaminan bagi hidupmu untuk diselamatkan. Lanjut. Tetapi hanya oleh karena iman, hanya karena iman dalam Kristus. Apa artinya saudara melayani kalau saudara tidak sungguh-sungguh beriman? Mengerti maksud saya? Ada banyak. Banyak. Maka jangan sakit hati kalau ada orang berpindah keyakinan Bapak Ibu. Dia orang Kristen tapi dia bukan pengikut Kristus. Beda?
Beda. Pastikan kita adalah pengikut, bukan sekedar Kristen. Saya ngomong dengan Pak Budi, saya ngomong dengan Pak Gembala. Kalau di Indonesia ini diizinkan, kita tidak boleh mencantumkan nama di agama. Gua coret agama gua, ngapain? Seorang teolog, dia pernah katakan begini. Lebih baik tidak beragama, tapi kita hidup takut kepada Tuhan. Daripada kelihatan beragama, hidup tidak takut kepada Tuhan. Ngapain ngaku Kristen? Kalau Anda tidak beriman pada Yesus. Halo. Iman menjadi modal bagi kita untuk kita diselamatkan. Lanjut. 1:3. Sebab itu kami pun telah percaya. Dengar. Percaya bukan saja pernyataan verbal. Percaya berarti surrender. Apa itu? Berserah. Dia nempel. Dia sadar kalau nggak ada yang ditempeli mati. Itu percaya. Jangan bilang saudara percaya kalau saudara nggak sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Orang yang percaya hidupnya sungguh-sungguh bergantung. Lanjut. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan. Minggu lalu Pak Gembala bicara konsep pembenaran. Masih ingat? Lupa. Seminggu. Pembenaran ini bicara status hukum kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sadar kalau Bapak Ibu orang bersalah? Sadar gak? Kalau nggak sadar bahaya. Kita semua orang berdosa. Waktu Tuhan katakan kita adalah orang-orang yang dibenarkan, itu status hukum kita di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan telah melupakan semua kejahatan kita. Wow. Bukan hanya masa lalu, bro. Masa kini, tadi pagi. Ada Bapak Ibu yang ke gerejamu dalam perjalanan gereja bikin dosa, ada gak? Kalau manusia hitam kayak gua gini gak bikin dosa, gua gak percaya. Kok Bapak tahu, nah gua juga kadang-kadang begitu di mobil. Ditempel orang gue lihat, gue sengaja gue lepasin gasnya. Ini kan mainin nyali orang namanya kan. Dosa hari ini Tuhan udah lupa. Gak amin. Ada yang berantem dengan pasangan hidup tadi pagi. Jangan tertawa, mengaku. Oh belum. Jujur amat. Kesalahanmu pada pasanganmu, Tuhan pun lupakan. Wow. Status hukum. Sampai kapanpun, apapun kesalahan kita, apapun kejahatan yang kita lakukan di hadapan Allah, kita dipandang sebagai orang benar. Maka jangan kaget kalau kebenaran firman Tuhan minggu lalu disampaikan oleh gembala. Sekali selamat tetap selamat. Saya berharap Pak John yang bertobat. Masalahnya cuma dengan Pak John. Bukan dengan jemaat, dengan Pak John. Nggak bisa. Untuk hari ini bukan Pak John yang khotbah. Kalau Pak John khotbah dikerjain gua nanti siang. Halo, sekali selamat tetap. Karena kita ada dalam posisi sebagai orang yang dibenar. Maka dengar,
Itu yang menjadi alasan bagi Rasul Paulus untuk mengatakan aku hendak bermegah di dalam salib Kristus. Pertanyaannya, kenapa Paulus harus bermegah? Dengan baik-baik. Karena salib merupakan pusat Injil. Dengar, salib merupakan pusat. Colek kananmu, katakan, salib itu pusat Injil. Kalau Paulus katakan salib sebagai pusat Injil, dengar baik-baik. Dengar, itu berarti Paulus ingin bahwa sebagai orang percaya kita memiliki keyakinan melalui salib. Kita beroleh, kita bisa menikmati anugerah keselamatan Tuhan. Seorang teolog dia katakan begini. Di dalam salib ada dua fakta yang sedang berjumpa. Yang pertama adalah fakta mengenai keadilan. Waktu kita melihat salib, suka atau tidak, salib mengingatkan kita karena kejahatan kita, dia tergantung di sana. Setuju? Bukan karena kebaikanmu. Karena pelanggaran-pelanggaran kita, dia tersalib di sana. Maka jangan merasa diri benar. Kita suka dengar orang minta maaf dari kita. Tapi persoalannya, apakah kita pernah meminta maaf dari orang ketika kita melakukan kesalahan? Suami istri kalau ribut, yang datang minta maaf itu suami. Istri-istri gak usah tersinggung lah. Yesus itu gampang melupakan kesalahan suami. Istri itu susah. Kalau lagi berantem, persoalan 38 tahun masih dibawa-bawa. Kok Bapak tahu? Nah, gue udah kawin 38 tahun. Ibu-ibu itu kalau selalu melupakan. Tapi kalau mereka lagi konseling orang, rasanya dahsyat. Kayak orang gak pernah bikin salah. Maafkan suami ibu, maafkan, lupakan. Seperti saya yang belum pernah mengalami itu. Kok Bapak tahu? Gue liatin. Ibu-ibu kalau ngomong gue dengerin nih. Mata gue di tempat lain tapi telinga gue di sono. Lu ngomong apa lu? Tapi dengar. Bukan cuma bicara keadilan itu bertemu dengan kasih. Melalui karya salib. Allah ingin melimpahkan anugerah pengampunan itu bagi hidup kita. Maka dengar, dosamu sudah diampuni. Halo, dosamu sudah diampuni. Sampai kapanpun. Dosa masa lalu sudah diampuni. Dosa hari ini sudah diampuni. Dosa yang sedang kita rencanakan pun sudah diampuni. Tapi jangan direalisasikan. Kalau rencana ambil mobil bayar dong. Jangan nembak. Hukumnya utang itu bayar. Alkitab katakan orang yang suka utang gak bayar tempatnya gak ada di kerajaan sorga. Jangan utang pasang badan. Lu nagih, gua juga bekas tukang tagih. Nah lu susah kan. Yang merasa gak usah tersinggung lah. Firman Tuhan hari ini merupakan anugerah, paling gak sadar bertobat kan begitu. Pusat Injil Kristus. Yang melaluinya setiap orang yang beriman percaya kepada Tuhan beroleh keselamatan. Maka
Makanya daripada pakai salib, tapi persoalannya bukan salibnya. Kelakuanmu sama nggak dengan salib itu, kan begitu. Jadi dengar, melalui salib kita lihat karya Masih bangga dengan salib Tuhan? Masih bangga dengan salib? Ini bukan sekedar ornamen. Ini yang menjadi keyakinan kami. Orang Kristen nyembah salib, siapa bilang? Enggak. Ngapain dipasang? Suka-suka gua, gereja-gereja gua. Emang salah? Enggak. Ini bukan penyembahan berhala. Tapi ini menunjukkan keyakinan teologis kami. Melalui salib kita beroleh Yang kedua, salib itu menjadi sarana untuk memisahkan kita dari dunia. Kembali lihat ayatnya. Lihat ayatnya. Baca sama-sama. 1-3. Tetapi aku sekali-kali tidak mau selain dalam salib. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi. Pernyataan ini menunjukkan titik balik pertobatan Paulus. Setelah dia diselamatkan, dia memperoleh pengampunan, dia sadar harus melepaskan kecintaan terhadap dunia. Ini menjadi gambaran titik balik Rasul Paulus. Artinya dia tidak lagi bergeming dengan keindahan dunia. Dia tidak lagi bergeming dengan kehebatan-kehebatan yang ditawarkan oleh dunia. Saya menemukan satu fakta penting. Bahwa ada dua istilah yang dipakai oleh Paulus untuk mengungkapkan kata dunia. Yang pertama adalah kata kosmos. Katakan 1, 2, 3. Kosmos. Kosmos itu alam semesta yang telah dijadikan oleh Tuhan. Kata yang kedua, aion. Kata yang kedua, suka jalan-jalan ke aion? Itu dunia dalam pengertian negatif. Gangguannya terlalu banyak. Maka Paulus katakan janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Kata dunia yang dipakai di sana adalah kata aion. Jangan engkau terpengaruh oleh hal-hal yang kelihatannya indah tapi tidak memberikan manfaat bagi hidupmu. Paulus katakan dunia dalam pengertian aion itu tidak Maka bapak ibu-ibu, saya tidak melarang bapak ibu pergi ke mall. Tapi bayar uang sekolah anak, tertunda, kartu kredit dipakai untuk belanja. Ini aion. Ini aion. Gangguannya terlalu banyak. Dengar baik-baik, sebagai orang yang sudah dibenarkan, kita harus terpisah dari keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nggak amin. Jangan terlalu cinta kepada dunia. Dunia sifatnya sementara.
Yang ketiga, kenapa dia bermegah? Dia bangga terhadap salib Kristus. Dikatakan karena salib menjadi sumber identitas baru padanya. Dengar, identitas kita tidak ditentukan oleh kehebatan-kehebatan yang melekat pada kita. Setuju? Setuju? Gelar banyak nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Kaya nggak ngaruh. Injil katakan, ngapain kau mendapatkan seisi dunia ini kalau pada akhirnya engkau binasa. Maka jangan bergantung pada hal-hal lahiriah di luar Yesus. Identitas kita tidak dipengaruhi oleh hal itu. Kalau mau berbangga, berbanggalah karena kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Kalau mau berbangga, berbanggalah karena kita adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Allah. Kalau mau berbangga, berbanggalah karena satu saat nanti kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Wow. Dosen-dosen baru kalau selesai dokter kayaknya. Saya mau cerita, saya ini orang yang sebenarnya ikut ujian negara terlambat. Dulu sebelum berlaku regulasi terakreditasi atau tidak, kami yang sekolah teologi itu harus mengikuti ujian negara. Tadinya saya mikir buat apa sih? Yang penting saya melayani. Karena dulu waktu saya MDiv, saya sudah ngajar orang-orang yang lagi ujian negara. Saya sudah ngajar. Saya ngomong, gua nggak ujian negara yang gua ajar orang-orang ujian negara. Senior saya katakan, kalau lu nggak berubah, lu nggak kepake. Maka saya agak sedikit terlambat. Saya ujian negara. Saya terus upgrade diri. Karena apa? Itu tuntutan regulasi pendidikan. Bukan untuk kebanggaan. Malu juga. Dokter gelarnya, gaji. Tapi itu menjadi kepuasan kami di sekolah teologi. Jadi jangan mikir dosen di sekolah teologi itu gajinya bagus-bagus. Yang tahu cuma Tuhan sama kita. Tapi buktinya gak kurus. Gua bingung juga, iya Grace. Kadang-kadang gua berdiri di muka kaca, ini cacing. Apa berkat. Kalau bicara cacing gak juga seimbang. Kalau cacing itu orangnya kurus perutnya gede kan. Saya belum sampai pada taraf itu. Tapi dengar, identitas kita bukan pada kehebatan kita. Amin. Maka jangan suka kalau mau pamer bahwa Anda menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan. Saya orang benar. Saya orang yang dikuduskan oleh Allah. Jelek-jelek begini. Banyak kerutan begini, seperti baju yang habis dicuci tidak disetrika begini. Tetap anak Tuhan bro. Amin. Tidak berani mengaminkan karena saudara takut menyinggung perasaan saya. Yang terakhir, ini senang. Kalau sudah terakhir ini senang. Salib itu menjadi dasar pengharapan kita. Kalau Yesus hari ini terima kemuliaan. Karena ada via dolorosa yang dia harus lalui.
Setuju? Setuju? Maka dengar, apapun masalahmu, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, persoalan itu pasti berakhir. Dan kemuliaan Tuhan sedang menunggu kita. Tadi pagi ada seorang ibu. Saya kebetulan ke kamar mandi. Saya baru tanya ibu itu sudah menangis. Saya langsung mencari kesempatan untuk mengundurkan diri. Karena saya takut nanti orang menyangka ibu ini menangis karena perbuatan Moses Lawalata. Cari jalan gimana caranya. Bu, sebentar, saya ditunggu di bawah. Saya tidak tahu yang sedang menunggu siapa. Tapi sebenarnya untuk ibu itu saya ingin katakan, persoalanmu akan segera berakhir. Ada pengharapan. Ada kemuliaan yang sedang menanti kita. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini datang dengan berbagai-bagai persoalan, dengan bermacam-macam persoalan, dengar, ada pengharapan yang pasti. Via Dolorosa itu akan segera kita lewati. Kemuliaan Tuhan sedang menunggu kita. 10.16, saya takut Ibu Grace ngomong. Sebelum Ibu Grace ngomong, saya berhenti lebih dulu. Tuhan Yesus memberkati. Pak Henry bisa berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, kami tahu Tuhan hari ini hari yang sangat istimewa, di mana pada hari ini kami boleh dibawa ke dalam suatu pengertian bagaimana begitu besar salib yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Begitu agungnya salib-Mu bagi kami, karena dengan salib-Mu kami diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau peduli atas kami semua. Engkau peduli, bahkan Engkau mengasihi kami. Lewat salib-Mu kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Biarlah hari-hari yang akan kami lewati, kami terus memandang salib-Mu, supaya kami dapat terus dekat dan intim dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Pak Moses yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya hari-hari yang ia lalui terus dalam pimpinan-Mu. Biarlah ia melakukan segala yang baik dan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Keluarganya, istri dan anak-anak serta cucunya Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pada akhirnya kami bersyukur atas kebaikan yang telah Engkau berikan pada hari ini lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberi, mungkin ada yang belum mendapatkan amplop, boleh melambaikan tangan. Dan untuk persembahan kita ada 2 kantong, satu untuk persembahan umum dan satu untuk persembahan diakonia. Saya undang kita bangkit berdiri, kita berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan sehingga kami masih ada sampai saat ini. Kami juga bersyukur atas firman yang sudah kami dengar. Biar apa yang kami dengar boleh menjadi rema dalam hidup kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, berkati keluarganya, usaha dan pekerjaannya Tuhan Engkau berkati. Dan tiba saatnya untuk kami memberi, Tuhan Engkau sucikan, kuduskan pemberian kami agar layak di hadapan-Mu. Dan biar apa yang kami berikan boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Amin. Silakan memberi dalam sukacita dan karena hati sedang.
besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Nyanyikan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, Yesusku. Mau nyanyikan, katakan Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan kalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Amin. Dia luar biasa, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas. One more time, Yesus nama di atas segala nama. Salam, selamat siang. Ya, haleluya. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman untuk ibadah kita minggu depan. Seperti biasa, ibadah 1 jam 9 pagi dan ibadah kedua jam 11. Dan hari Jumat ibadah Paskah, Jumat Agung. 1 kali ibadah jam 9 pagi sampai selesai. Dan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu, kami dari sini mengharapkan Bapak Ibu untuk hadir di Jumat Agung. Dan untuk hari Selasa ada doa setiap hari Selasa jam 19.00 dan di hari Selasa kita akan ibadah di tempat ini dengan Bapak Gembala. Dan mulai lewat Zoom mungkin tidak ditiadakan. Seperti itu Bapak Gembala. Atau mungkin diadakan juga nanti teknisnya nanti diatur sama Pak Gembala dan Pak John. Dan untuk hari Kamis pelajaran Alkitab ditiadakan. Dan untuk baptisan, penyerahan anak atau bimbingan pranikah bisa hubungi Pak John. Tapi sebelumnya itu janjian. Dan mungkin Bapak Ibu yang pertama kali hadir di tempat ini, jangan malu-malu berdiri, kita akan berkenal dengan Bapak Ibu. Yaitu Bapak Okto Taluim. Selamat datang Bapak Okto. Jika tidak ada tempat untuk beribadah, kami di Gereja GBI selalu terbuka. Ya, tiba saatnya kita akan berdoa. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu kepada kami. Kami sudah memuji muliakan nama-Mu dan
Sudah menguatkan kami lewat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Moses Lawata. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta kami dalam pekerjaan pelayanannya dimanapun hambanya berada, dalam sekolah juga Tuhan Engkau berkati. Pada siang hari ini juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk Bapak Gembala kami juga Engkau berkati dalam pekerjaan pelayanannya, bahkan Bu Gembala, Cici Grace, Timothy. Berkati keluarga ini ya Bapak, selalu menopang pelayanan di tempat ini ya Bapak. Pada siang hari ini juga kami berdoa untuk para wakil gembala yang ada, Pak John bersama keluarga, Pak Moses bersama keluarga, Pak Henry bersama keluarga Bapak. Berkati hamba-hambamu yang ada di tempat ini yang selalu menopang Bapak Gembala kami dalam pekerjaan pelayanan di tempat ini ya Bapak. Kemana hamba-hambamu berada, kuasa-Mu selalu melindungi mereka ya Bapak. Pada siang hari ini juga Tuhan Yesus berdoa untuk jemaat yang hadir pada siang hari ini, kiranya memberkati mereka dalam pekerjaan mereka ya Bapak. Baik yang sakit, dengan bilu-bilu yang kamu sembuhkan. Baik yang belum dapat pekerjaan, kamu buka pekerjaan baru buat mereka ya Bapak. Setiap masalah yang ada di jemaat kami setia mendoakan mereka ya Bapak. Semua itu ada jalan keluarnya ya Bapak. Pada siang hari ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, terlebih pimpinan Bapak Presiden bersama wakil, para menteri, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Kasmu. Semua yang terlibat dalam pekerjaan yang untuk mensejahterakan bangsa ini ya Bapak, serahkan semuanya ke dalam tangan. Setiap keputusan yang mereka ambil, biar itu semua berasal daripada Engkau. Pada siang hari ini juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap ibadah kami, baik ibadah Selasa, bahkan ibadah 1-2 kami serahkan mereka semua ya Bapak. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa seperti Engkau mengajarkan kepada murid-murid-Nya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya katakan amin. Amin. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done, for His blood. His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Oh, to God be the glory. To God. His power.